Pertarungan Pilkada Jakarta semakin sengit. Para paslon Pilgub Jakarta saling beradu klaim dukungan dari para relawan dan loyalis Gubernur Jakarta sebelumnya. Kubu Pramono Rano menyebut pecinta Ahok yang biasa disebut Ahokers mendukung mereka pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Dukungan itu datang usai keduanya bertemu dengan mantan Gubernur Jakarta tersebut. Dari pertemuan itu, Pramono Rano yakin Ahokers menyumbang suara untuk mereka. Tidak hanya dukungan dari Ahokers, Pramono Rano juga menyebut mendapat dukungan dari ratusan orang yang mengaku sebagai pendukung Anies atau relawan Abah. Rano yang hadir saat deklarasi menilai dukungan tersebut menunjukkan masyarakat aktif berpartisipasi dalam Pilkada Jakarta. Sementara itu, kubu RK Suswono juga menyebut mendapat dukungan dari pendukung Anies Baswedan yang tergabung dalam komunitas Sahabat Jakarta. Deklarasi dilakukan setelah para aktivis Sahabat Jakarta bersilaturahmi dengan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil juga berjanji akan mempertahankan program Gubernur Anies Baswedan selama itu relevan. Namun, Ridwan Kamil berjanji bila ia terpilih bersama Suswono juga akan menghadirkan program-program baru yang belum ada pada gubernur sebelumnya. Lantas, apakah saling klaim dukungan ini bagian dari strategi untuk menarik suara dari gubernur sebelumnya? Lalu, seberapa efektif klaim dukungan ini bisa menarik suara? Dan apakah munculnya dukungan ini untuk melawan gerakan Coblos 3 Paslon? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, menjadi pertanyaan tentunya seberapa efektifkah para paslon Pilkada Jakarta ini ketika mengklaim dukungan dari relawan ataupun loyalis para gubernur Jakarta sebelumnya ini betul-betul bisa mendulang suara dan juga bahkan bisa memenangkan Pilkada Jakarta. Langsung saja kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir secara virtual Ahmad Riza Patria yang merupakan Ketua Pemenangan RK Suswono. Bang Riza Patria, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Riza. Dan selanjutnya sudah bergabung secara virtual juga Bang Aryo Seno yang merupakan dari tim Ses Pramono Rano Karno. Selamat malam Bang Seno, Mas Seno. Selamat malam Mbak Agita. Oke, dan sudah ada di studio TV One tentunya langsung juru bicara ataupun dari tim Ses Darmakun Ibu Siti Fadila Supari. Selamat malam Bu Siti. Selamat malam. Oke, dan juga ada pengamat politik kita Mas Agung Baskoro. Selamat malam Mas Agung. Malam, Mbak Gita. Oke, saya langsung awali mungkin dari para tim Ses ya, mungkin ke Bang Riza terlebih dahulu. Ini bagaimana kemudian dari kubu RK Suswono, apakah betul sudah mendapatkan sejumlah deklarasi dukungan dari relawan Anies atau istilahnya anak Abah? Ini sudah seberapa banyak sebenarnya? Ya, jadi yang pertama memang berdasarkan data ya, karena berdasarkan pilkada periode sebelumnya yaitu waktu Mas Anies Mas Sandi lawan Bang Ahok Jarot itu kan terbagi dua ya, pendukung atau relawan ke Mas Anies Sandi maupun ke Ahok Jarot. Nah, pemilihnya juga demikian kan terbagi dua pemilihnya. Nah, alhamdulillah ya kami didukung oleh Pasok Ridho yaitu Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono, itu didukung oleh 15 partai politik yang ada. Dan juga banyaknya relawan. Selain relawan yang dulu memang sudah mendukung Mas Anies, juga Mas Sandi, juga relawan-relawan yang memang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Inilah salah satu kekuatan kami di samping kekuatan partai politik. Di samping itu ternyata di lapangan juga demikian. Karena Ahok Jarot juga dulu tampil, tentu tidak semua 100% ke pasangan Pramono Dul umpamanya, itu sebagian juga ke kita. Jadi tidak hanya relawan Mas Anies yang mendukung kita. Kalau relawan Mas Anies atau pemilih Mas Anies, kami relatif baik karena irisan daripada suara atau pendukung Mas Anies itu beririsan dengan partai, banyak beririsan dengan partai-partai pendukung Bang Ridwan Kamil, Mas Suswono.
Jadi kami optimis dalam pilkada ini banyak mendapat dukungan tidak hanya dari relawan Mas Anies, tapi malah dari pemilih-pemilih Mas Anies. Kalau relawan sudah banyak yang memberikan dukungan setiap hari, ada yang menghubungi langsung paslon, menghubungi saya, menghubungi tim, bahkan tidak menghubungi melalui telepon, video call atau WA, tapi juga datang, bahkan sudah mulai mendeklarasikan. Jadi setiap hari akan banyak sekali yang harus kami kunjungi dan harus kami terima kunjungannya, bahkan kami hadir di berbagai kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan deklarasi dari relawan. Oke, dari kubu RK Suswono ini tampaknya optimistis tidak hanya dukungan dari anak Abah atau relawan Anies, tapi juga bahkan dari Ahokers. Bagaimana kemudian dari kubu Pramono dan juga Rano Karno, Mas Eno? Ya Mbak Gita, kalau kami sih dari awal memang komitmen kita adalah bisa membangun jembatan komunikasi dengan banyak pihak dan elemen masyarakat. Dan itu termasuk semua para pendukung calon-calon gubernur di periode sebelumnya, gubernur-gubernur yang pernah memimpin Jakarta di periode sebelumnya. Kami terus melakukan silaturahmi kepada semua pihak tersebut. Tidak hanya dengan akar rumput, tetapi juga dengan tokoh-tokoh tersebut. Dengan Pak Ahok kan sudah jelas dukungan Pak Ahok diberikan kepada kami. Dan kami percaya bahwa dukungan itu artinya Pak Ahok menemukan kesamaan visi, kesamaan gagasan, dan kesiapan komitmen untuk turut serta mendukung dan membantu Mas Pram dan Pak Rano bila mana diberikan kepercayaan menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Artinya ini bukan hanya soal dukungan tokoh demi tokoh, tetapi juga adanya kesamaan pandangan tentang bagaimana melihat Jakarta ke depan, apalagi pasca berubahnya status Jakarta dari ibu kota menuju ke IKN. Ini perlu satu pandangan yang integralistik, pandangan yang bisa mewujudkan satu sintesa dari para pemikiran gubernur Jakarta sebelumnya. Dan itu tidak hanya Pak Ahok dan Pak Anies ya yang sudah berkomunikasi dengan Pak Pram dan Pak Rano secara langsung, tetapi juga termasuk Pak Sutioso, Pak Foke. Ini kita sudah bertemu dengan tokoh-tokoh ini. Artinya apa? Fokus dari Mas Pram dan Pak Rano sekarang memang adalah belanja masalah dan belanja solusi. Belanja masalah dari masyarakat Jakarta, bertemu dengan berbagai segmentasi masyarakat yang ada di Jakarta, lalu belanja solusi dari para tokoh, dari para mantan gubernur, termasuk dari tokoh-tokoh bangsa seperti Pak Yusuf Kalla dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah ditemui oleh Mas Pram dan Bang Rano. Memang strateginya adalah strategi merangkul sebanyak-banyaknya pihak, karena Jakarta ini memang kota yang membutuhkan pemikiran banyak orang. Jadi ini bukan soal berebut suara relawan atau pemilih, tetapi lebih kepada menemukan sintesa dari berbagai macam pemikiran yang sudah ada di Jakarta sebelumnya. Jikalau itu bisa menyumbang sesuatu terhadap visi misi maupun basis programatik Mas Pram dan Bung Rano, ini tentu akan menjadi satu hal yang sangat positif untuk Jakarta ke depan. Itu saja Mbak Gita.